Eh, selam- Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mutiara Devika, biasa dipanggil Mutia. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi ya teman-teman terkait buku yang sudah aku baca, yang judulnya itu Almost Adulting, Self Approach, Self-Help Approach to Deal with Quarter Crisis Life, yang dimana buku ini ditulis oleh Nadira Afifah, yang merupakan seorang dokter dan konsultan kesehatan masyarakat, yang mana beliau merupakan lulusan dari Harvard University. Mungkin dari teman-teman sudah tahu dengan Nadira Afifah ya, cukup terkenal juga dulu teman-teman di tahun 2021 atau 2020 ya, di masa COVID pandemi, di mana beliau lulus dari Harvard University dan menyampaikan speech-nya ketika beliau lulus. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau spill sedikit ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman, aku nanti bakalan kasih sedikit door prize juga buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa simak dulu materinya dari awal hingga akhir. Nanti kalau misalnya teman-teman yang bisa membuat suatu resume gitu, yang nantinya bisa di-post di Instagram, nanti bisa tandai juga aku di Instagram aku @mutiaradevika. Nanti bisa di screenshot juga mungkin bagian-bagian dari Instagramnya. Nanti teman-teman bikin suatu hal yang menarik dari uh, materi yang disampaikan pada kali ini gitu, kayak resumenya. Gitu. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku membagi menjadi tiga bagian gitu teman-teman. Yang pertama, kenali dirimu, dan selanjutnya itu pentingnya skill, dan seterusnya bekerja sebaik mungkin. Nah, dalam buku beliau ini teman-teman lebih banyak memberitakan atau memberikan informasi tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan semangat kita untuk menggapai cita-cita kita gitu, untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, karena pada usia mungkin teman-teman yang ada di sini yang lebih kurang 16 orang partisipan ya, mungkin berada pada usia 20 tahun hingga 30 tahun ya teman-teman, di mana usia itu merupakan usia yang rentan mengalami quarter crisis life. Nah, untuk materi pertama, kita harus mengenali dulu nih teman-teman, bagaimana cara belajar kita. Nah, dalam buku ini, beliau membahas ada 4 cara belajar. Yang pertama itu visual, di mana orang-orang yang belajar itu suka menulis gitu, suka melihat sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu auditory atau biasa disebut dengan audio, di mana seseorang yang gaya belajarnya itu dari mendengarkan sesuatu. Nah, ini ada yang baru nih teman-teman, cara belajar dengan reading and writing, di mana ada kombinasi antara menulis dan membaca. Nah, cara belajar terakhir itu adalah kinestetik, di mana biasanya orang-orang kinestetik ini senang untuk bereksperimen, teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk dulu ya teman-teman ke cara belajar visual. Nah, seperti yang gambar yang ada saat ini, ada mind map. Nah, untuk teman-teman nih yang suka atau gaya belajarnya sering membuat mind map gitu teman-teman. Baik itu materi kuliahnya atau materi pekerjaannya gitu. Nah, gambar yang ada di sini merupakan contoh ketika seorang yang memiliki cara belajar visual itu ketika belajar Tensis, teman-teman. Jadi mereka membuat mind map untuk mempelajari tentang Tensis. Untuk orang-orang yang suka visual ini biasanya mereka lebih menuliskan poin-poin penting di setiap mind map yang mereka buat gitu. Nah, tujuannya itu untuk memahami secara mudah dari materi-materi yang ingin mereka pelajari. Nah, berikut teman-teman ciri-ciri gaya belajar atau cara belajar dari visual. Nah, yang pertama itu mereka lebih mudah mengingat daripada melihat. Nah, yang selanjutnya lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan, teman-teman. Nah, yang selanjutnya suka menggambar apapun di kertas. Salah satunya membuat mind map yang seperti kita contohkan tadi. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu berbicara dengan cepat.
dan tidak mudah terdistraksi dengan adanya keramaian, teman-teman. Nah, kita lanjut gaya belajar selanjutnya, yaitu auditory, atau bisa disebut juga dengan audio, di mana seseorang yang cara belajar audio ini lebih suka mendengarkan podcast, lebih suka mendengarkan video tutorial atau video belajar, teman-teman. Oke, untuk ciri-cirinya sendiri, bagi mereka yang cara belajarnya auditori ini, yang pertama mudah mengingat sesuatu dari apa yang mereka dengarkan gitu. Lebih mudah mengingat sesuatu ketimbang mendengar daripada membaca. Berbeda dengan visual tadi, teman-teman. Visual lebih melihat. Nah, beliau ini sering mengobrol, berdebat, serta berdiskusi. Nah, biasanya nih teman-teman yang punya gaya belajar auditori itu senang berdiskusi, teman-teman, terkait informasi terbaru gitu. Tapi beda ya halnya dengan bergosip. Nah, selanjutnya, beliau ini mudah terdistraksi dengan keramaian. Nah, mungkin hal ini disebabkan karena orang-orang yang cara belajar auditori ini cenderung untuk mendengarkan suara-suara gitu. Jadi ketika ada suara keramaian yang menurut mereka mengganggu, jadi itu merupakan suatu distraksi bagi seseorang yang memiliki cara belajar auditori. Nah, selanjutnya untuk orang-orang yang cara belajar auditori ini, mereka lebih senang untuk mengulang informasi yang didapatkan teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini yang sering menjadi tutor juga bagi teman-temannya. Setelah dia belajar atau mendapatkan informasi, maka dia akan menceritakan kembali nih informasi atau materi-materi yang dia dapatkan. Dengan menceritakan kembali, maka akan menempel tuh di otaknya si auditori ini, teman-teman. Dan salah satu keunggulan dari seseorang yang memiliki cara belajar auditori ini yaitu jago public speaking, teman-teman. Mungkin keahlian mereka salah satunya adalah hobi untuk mengikuti kompetisi debat, teman-teman. Selanjutnya ini cara belajar kombinasi antara reading and writing, di mana ciri-cirinya yaitu lebih mudah mengingat informasi melalui tulisan, senang mencatat materi pelajaran. Biasanya tuh teman-teman yang reading and writing ini cenderung untuk menulis materi-materi yang disampaikan oleh gurunya atau dosennya, atau mencatat hal-hal yang penting gitu dalam pekerjaannya. Hobi menulis dan membaca tentunya, punya banyak perbendaharaan kata. Ya, mungkin salah satu penyebabnya karena beliau suka membaca dan menulis. Jadi secara tidak langsung kata-kata mereka itu lebih banyak gitu, teman-teman, ketimbang orang-orang yang orang-orang yang sebelumnya mungkin kurang suka membaca gitu. Nah, yang ciri-ciri terakhir yaitu mencatat dengan struktur yang rapi, misalnya dengan menggunakan bulletin point. Misalnya menggunakan titik, bintang, atau strip di setiap catatannya. Oke, next, cara belajar yang terakhir yaitu kinestetik. Nah, dari gambarnya aja kita udah tahu ya teman-teman, bahwasannya gaya belajar kinestetik ini seseorang yang suka bereksperimen atau menggunakan anggota geraknya dalam belajar gitu. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama itu senang belajar dengan metode praktek. Jadi biasanya teman-teman yang memiliki cara belajar kinestetik lebih senang nih teman-teman kalau belajarnya di labor gitu. Karena mereka bisa sekalian bereksperimen. Ciri-ciri selanjutnya, suka aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, sering menggunakan isyarat tubuh dalam berkomunikasi, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak bisa berdiam diri begitu lama tanpa adanya aktivitas. Nah, dari 4 cara belajar ini teman-teman mungkin teman-teman bisa mengetahui ya gitu. Aku adanya di cara belajar yang mana nih gitu. Apakah aku kinestetik, audio, atau aku reading and writing nih. Nah, ada 4 cara gaya belajar ini ya teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya teman-teman memiliki kombinasi gaya belajar. Misalnya contohnya aja aku ya teman-teman, aku memiliki ini 2 gaya belajar, yaitu audio dan visual, di mana aku suka menangkap suatu materi itu dari video, teman-teman. Dengan adanya mendengarkan video, aku merasa lebih mudah untuk menangkap informasi gitu. Kalau untuk visualnya aku lebih karena
visual, suka membuat mind map gitu dalam informasi-informasi yang aku dapatkan gitu ketika ingin belajar sesuatu gitu. Nah, mungkin dari mengetahui cara belajar ini teman-teman bisa memanfaatkan kemampuan teman-teman gitu. Kalau saya bisanya di gaya belajar ini, jadi saya akan menerapkan gaya belajar ini untuk mewujudkan impian saya gitu. Nah, untuk selanjutnya, berhentilah membandingkan diri kita gitu, diri teman-teman dengan orang lain. Mungkin teman-teman pernah stres gitu, waktu scrolling Instagram, atau teman-teman merasa hidup orang lain lebih berwarna gitu. Terus beranggapan bahwa dirinya kurang berprestasi gitu. Bahkan mungkin aku sendiri juga pernah merasakan hal ini, teman-teman. Dan aku rasa hal ini merupakan suatu hal yang wajar. Karena mengapa gitu? Ketika kita melihat pencapaian orang lain dan kita belum bisa seperti mereka gitu, itu merupakan sesuatu hal yang agak berat juga mungkin dalam hidup kita gitu. Kita juga pengen seperti mereka gitu. Tapi dengan adanya rasa seperti itu, kita harus menjadikan itu sebagai motivasi atau refleksi bagi diri kita untuk terus bersemangat dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan gitu. Nah, seperti gambar ini ya teman-teman, kalau kita selalu melihat ke atas gitu, melihat pencapaian seseorang, itu ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau dari sisi positifnya, kita bisa menjadikan hal tersebut motivasi atau refleksi bagi diri kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, teman-teman. Nah, misalnya teman kita udah menggapai sesuatu gitu, udah mencapai cita-citanya. Nah, ini saatnya kita juga loh untuk menggapai cita-cita kita. Kita harus bersemangat gitu. Kita harus bisa seperti teman kita atau bahkan lebih dari teman kita gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu teman-teman ketika kita melihat pencapaian seseorang itu suatu hal yang membuat kita stres gitu, atau membuat kita lebih, ya kenapa ya aku masih di posisi ini saat ini gitu. Jadi membuat kita tidak akan pernah bisa rehat atau kurang bersyukur, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita berupaya agar diri kita selalu melihat pencapaian seseorang itu sebagai motivasi bagi diri kita agar kita bisa mewujudkan keinginan atau cita-cita kita. Nah, eh, mungkin teman-teman juga merasakan ya bahwasannya tidak ada manusia yang menguasai semua hal. Nah, dalam buku itu kan Dokter Nadira ini merupakan suatu dokter ya teman-teman. Beliau mengumpamakan bahwasannya kalau dokter itu pasti ada spesialisnya gitu. Jadi ada hal-hal yang seorang dokter itu sangat sangat memahami gitu, memahami materinya gitu. Contohnya dokter jantung gitu. Berarti mereka passionnya terhadap jantung. Penyakit dalam berarti passionnya terhadap penyakit dalam gitu. Dan tidak semua hal yang uh, orang lain tidak semua manusia itu memahami berbagai hal gitu. Contohnya kalau seorang engineer pasti mereka akan fokus kepada teknik-teknik yang mereka pelajari gitu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman kalau misalnya kita hanya menguasai beberapa hal saja. Jadi kita tidak perlu menguasai banyak hal, tapi kita tetap bersyukur atau tetap berupaya untuk mengasah sesuatu hal yang kita passion terhadap itu. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin kita bisa membiasakan diri. Mungkin di sana juga di buku itu juga pernah ada dituliskan bahwasannya untuk meningkatkan rasa rasa bersyukur kita gitu terhadap sesuatu yang kita capai. Setiap harinya atau setiap minggunya kita menulis 10 hal yang patut untuk kita syukuri hari ini gitu, atau minggu ini, atau bulan ini. Hal ini dapat memberikan kita suatu motivasi teman-teman, dan meningkatkan rasa syukur kita juga bahwasannya, oh ini loh 10 hal yang kita dapatkan, 10 hal yang patut kita syukuri hari ini atau bulan ini. Gitu. Dengan adanya kegiatan ini secara rutin, jadi akan menjadi booster juga bagi kita bahwasannya apa yang kita jalani saat ini bukanlah sesuatu hal yang kurang dari orang lain gitu. Nah, teman-teman ternyata inner circle itu berpengaruh juga terhadap pencapaian kita serta terhadap
upaya kita dalam menggapai sesuatu yang kita inginkan, teman-teman. Nah, menurut penelitian, 95% kesuksesan atau kegagalan kita itu dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita, teman-teman. Nah, secara tidak kita sadari bahwasannya sahabat mungkin ya, atau keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman, itu juga mempengaruhi dari kesuksesan serta kegagalan kita. Nah, mungkin teman-teman juga ngerasa ya, semakin bertambah usia, maka circle kita semakin kecil ya teman-teman, berbeda waktu kita masih zaman sekolah dulu, di mana-mana teman kita ada gitu. Nah, kalau misalnya semakin kita bertambah usia, maka circle kita itu, aku sih sendiri merasakan circle-nya semakin kecil, cuma keintimannya itu lebih tinggi gitu. Nah, maksudnya di sini teman-teman, mungkin teman-teman bisa mencari komunitas-komunitas yang sesuai dengan cita-cita teman-teman. Nah, misalnya teman-teman bercita-cita nih untuk mendapatkan beasiswa. Nah, teman-teman gabunglah di komunitas yang sama-sama ingin mendapatkan beasiswa. Atau teman-teman hobinya menulis nih. Nah, cobalah teman-teman bergabung ke komunitas-komunitas yang orang-orang yang suka menulis gitu. Karena dengan teman-teman bergabung ke komunitas yang tujuannya sama dengan teman-teman, setidaknya itu akan mendukung kesuksesan atau keinginan teman-teman untuk menggapai cita-cita. Nah, selanjutnya, masih inner circle ya teman-teman. Faktor yang paling besar mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita itu yang pertama yaitu pola pikir serta keputusan-keputusan yang kita ambil teman-teman. Karena orang-orang terdekat kita itu juga akan memberikan insight-insight positif kepada kita teman-teman. Maksudnya insight-insight baik itu positif maupun negatif kepada diri kita. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa ini ya teman-teman, mengetahui kita harus berada di circle yang mana nih gitu, biar nanti sejalan dengan tujuan hidup kita. Selanjutnya, dan ada juga pesan di buku itu teman-teman, kita nggak harus loyal terhadap pertemanan di saat nggak ada hal baik yang bisa kita pelajari di dalam sana. Nah, dari kata-kata ini aku memaknainya ya teman-teman, ketika kita memang berada di circle yang tidak sesuai dengan pribadi kita, tidak sesuai dengan tujuan hidup kita, maka kita berhak kok teman-teman untuk keluar dari circle tersebut. Karena circle yang tidak sesuai dengan tujuan hidup, tidak sesuai dengan kepribadian kita itu merupakan circle yang toksik. Dan sebisa mungkin kita harus segera melepaskan diri kita ketika kita berada di lingkungan pertemanan atau lingkungan yang kurang sesuai dengan diri kita. Selanjutnya, ini ada fixed mindset dan growth mindset. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya teman-teman, ada dua cara pola pikir, di mana pola pikir yang stagnan gitu, sudah terstruktur, sudah tidak bisa diotak-atik gitu. Terus ada pola pikir yang bisa bertumbuh. Nah, di sini aku mengkondisikan dua teman-teman, dua kejadian. Nah, ada nih kondisi yang pertama, teman-teman seseorang memilih bermain puzzle dengan pattern yang sama berulang kali. Nah, di kondisi yang kedua, beliau bermain puzzle dengan pattern yang berbeda-beda secara bergantian. Nah, untuk bagi teman-teman pilih yang mana nih, kondisi satu atau kondisi yang dua? Nah, apabila teman-teman memilih kondisi yang satu, itu berarti teman-teman memiliki cara pikir dengan fixed mindset. Nah, untuk teman-teman yang memilih kondisi yang kedua, itu adalah teman-teman yang memiliki growth mindset. Perbedaannya diantaranya adalah teman-teman, untuk fixed mindset ini, seseorang lebih cenderung untuk melakukan sesuatu secara berulang kali, serta sulit untuk menerima sesuatu hal yang baru, sulit beradaptasi. Nah, berbeda halnya ketika seseorang memiliki growth mindset, di mana orang ini lebih cenderung untuk menerima segala perubahan dan cenderung mudah untuk beradaptasi, teman-teman. Nah, untuk saat ini memang tidak ada sih sesuatu yang salah dari fixed mindset atau growth mindset.
Cuma kelebihan dari growth mindset ini, ketika kita bekerja di suatu tempat gitu, jadi kita lebih mudah atau lebih cepat untuk beradaptasi di tempat yang baru. Serta kalau misalnya ada pekerjaan baru nih yang diberikan oleh atasan kita, jadi kita dengan cepat gitu atau dengan mudah, dengan senang hati menerima segala perubahan yang ada gitu. Karena kita ketahui ya teman-teman bahwasannya di zaman saat ini gitu, perubahan itu sangat cepat terjadi gitu. Jadi mungkin untuk saat ini sebisa mungkin kita memiliki pola pikir growth mindset. Nah, inilah ciri-cirinya. Untuk growth mindset itu selalu mencoba hal baru, tidak takut akan tantangan, percaya bahwa kesuksesan dan kegagalan bagian dari proses. Nah, untuk fix mindset sendiri, tidak ingin terlihat bodoh. Jadi dari kondisi yang satu itu ya teman-teman, dia mencoba terus untuk menyusun puzzle dengan pattern yang sama. Karena dia sudah ahli, sudah dicoba berulang kali gitu. Nah, yang selanjutnya itu tidak suka tantangan, serta memastikan mereka selalu berhasil. Oke, terus ada lagi poin yang dibahas di buku itu, membuat orang lain menyukai kita. Nah, kita tidak memiliki tanggung jawab untuk membuat orang lain suka kepada kita, teman-teman. Karena penilaian orang lain terhadap kita itu merupakan mutlak, itu tidak bisa kita ganggu-gugat, karena itu merupakan pandangan dari orang lain. Maka, gimana sih cara kita untuk orang lain, kita hanya bisa mencoba untuk membuat orang lain itu nyaman dengan kita, tapi kita tidak bisa untuk mengubah pandangan orang lain kepada kita gitu. Dan kita tidak bisa juga mengharuskan orang lain untuk menyukai kita. Nah, salah satu caranya bagaimana sih cara kita dapat disukai oleh orang lain gitu. Jadilah orang yang tertarik dengan obrolan lawan bicara. Nah, misalnya kita lagi berbicara nih sama teman kita di sekolah gitu, atau di kuliah atau di kantor. Jadi kita sebisa mungkin menjadi orang yang mendengarkan orang lain itu berbicara gitu. Karena dengan kita menghargai orang lain berbicara secara tidak langsung, orang itu akan memberikan attention juga kepada kita. Terus selalu tersenyum gitu teman-teman. Karena dengan senyuman kadang orang lain itu juga bisa menyenangkan orang lain. Terus setiap kita berbicara, kalau bisa selalu di-mention gitu nama orang lain. Misalnya Ani gitu. Kita lagi berbicara dengan Ani. Oh iya, selanjutnya gimana Ani gitu. Jangan sampai lupa mention nama orang lain, nama lawan bicara kita. Terus selalu menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada juga sih masa-masanya kita nggak bisa mendengarkan ocehan orang-orang ya teman-teman. Maksudnya cerita orang-orang. Terus yang selanjutnya, kita harus memilih teman-teman topik apa yang disukai oleh lawan bicara kita. Jadi biar bicaranya lebih nyambung dan klop sama orang yang kita lagi bicara. Selanjutnya itu resilience. Resilience itu merupakan kemampuan seseorang dalam menilai, mengatasi dan meningkatkan diri. Nah, gimana sih cara membangun resilience ini? Di antaranya yang pertama, kita harus berlatih untuk tenang, teman-teman, dalam menghadapi sesuatu. Memang itu merupakan suatu hal yang berlatih tenang itu, menenangkan diri itu merupakan suatu hal yang agak sulit ya. Mungkin di saat kita lagi dimarahin orang lain gitu, atau di saat kita bersedih, itu memang agak sulit kita untuk tenang. Tapi setidaknya kita selalu berlatih untuk bersikap tenang. Yang selanjutnya itu memperbaiki kesalahan. Nah, orang yang resilience ini biasanya dia selalu belajar dari kesalahannya, teman-teman. Dan dia tidak ingin kesalahan yang telah diperbuatnya itu akan dibuatnya lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dia tidak mau kejadian yang sama terulang, kesalahan yang sama terulang. Selanjutnya, orang yang resilience ini menentukan tujuan selanjutnya. Misalnya dia sudah melewati suatu tujuannya, maka dia akan menentukan nih tujuan selanjutnya apa gitu. Dan selanjutnya dia akan mengobrol dengan orang-orang yang memiliki aura-aura positif di sekelilingnya. Nah, selanjutnya ada spesialis dan generalis, teman-teman. Nah, ini ada dua gambar di mana ada panah yang tertancap di satu sisi saja, terus ada panah yang tertancap di berbagai sisi. Nah, dari sini kita dapat mengartikan, teman-teman,
bahwasannya kita dapat memilih kita akan menjadi seseorang yang kompeten di suatu hal atau kita menjadi seseorang yang bisa menguasai banyak hal, teman-teman. Nah, di kondisi saat ini teman-teman bebas untuk memilih kondisinya masing-masing. Teman-teman akan terfokus ke satu hal saja atau ke sesuatu yang satu hal yang merupakan passion teman-teman. Misalnya teman-teman suka melukis, maka teman-teman akan mendalami seni lukis itu secara mendalam atau secara generalis. Teman-teman hanya akan mencoba melukis, menyanyi, atau memasak gitu. Jadi teman-teman menguasai berbagai banyak hal, tapi teman-teman hanya mengetahui kulit luarnya saja gitu. Jadi kalau misalnya untuk keinginan atau passion teman-teman itu teman-teman dapat memilihnya dari sekarang gitu. Disesuaikan dengan cita-cita atau teman-teman ingin menjadi apa nantinya gitu. Selanjutnya yang terakhir ini teman-teman ada istilah juga di buku itu adalah imposter syndrome teman-teman. Nah, aku baru dengar juga ini. Ternyata imposter syndrome itu merupakan perasaan bahwa diri tidak mampu untuk melakukan berbagai tanggung jawab yang diberikan ke kita dan merasa inferior dibandingkan orang-orang di lingkungan yang sama. Nah, ternyata teman-teman, kita merasa tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu kita tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, terkadang orang lain memberikan tanggung jawab itu kepada kita, mereka yakin gitu teman-teman bahwasannya kita dapat mengemban tanggung jawab itu dan kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan itu. Cuma di sini kita lebih merasa tidak percaya diri gitu, insecure gitu bahwasannya kayaknya saya tidak pantas untuk diberikan tanggung jawab ini. Tapi sebenarnya kita bisa untuk menjalankan tanggung jawab itu, cuma ada keraguan dalam diri kita bahwasannya kita tidak bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan itu. Nah, dengan adanya imposter syndrome ini teman-teman ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, kalau kelebihannya kita lebih bisa untuk belajar gitu. Belajar, kemauan kita untuk belajar itu selalu ada karena kita merasa selalu kurang dalam diri kita. Nah, kalau untuk kekurangannya, tingkat kepercayaan diri kita menjadi rendah, teman-teman. Jadi karena kita merasa bahwasannya tanggung jawab yang diberikan itu kita nggak bisa nih untuk mengembannya gitu. Jadi imposter syndrome ini eh, mungkin teman-teman juga pernah merasakannya ya, bahwasanya tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang kepada kita itu kita nggak mampu untuk mengembannya. Tapi percayalah teman-teman, setiap tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada kita itu kita pasti bisa melewatinya walaupun itu dengan usaha yang sangat sangat membutuhkan usaha yang sangat keras gitu. Oke, sekian teman-teman untuk berbagi informasi mengenai buku Almost Adulting-nya. Bagi teman-teman nanti yang sudah mencatat nih atau udah tahu poin-poin mana yang nantinya akan ditulis di resume Instagramnya, nanti bisa tag aku juga ya teman-teman di Mutiara Devika atau teman-teman yang ingin kita saling sharing lagi bisa nanti berkomunikasi lagi. Terus nanti bagi teman-teman yang udah membuat resume dari webinar kali ini, nanti aku akan kasih door prize ya teman-teman bagi resume yang terbaik. Oke, makasih atas perhatiannya teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Kak Nisa. Oke, terima kasih banyak Kamu Tiara. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, sangat mind blowing sekali ya, sangat memberikan pengetahuan-pengetahuan baru tentunya untuk kita semuanya ya. Dan tadi juga sudah di-mention sama Kamu Tiara bahwa kalau teman-teman nanti punya atau kreativitasnya ya tentang resume ini nanti akan mendapatkan door prize, tentunya tadi seperti yang sudah disebutkan sama Kamu Tiara atau Kamu Tia gitu ya, syarat-syaratnya nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan sampai kehilangan kesempatan ya, ini kesempatan emas ya, kapan lagi gitu ya, narasumber memberikan door prize untuk teman-teman dari Intip Diri. Dan mungkin aku akan meresum juga sedikit gitu ya.
dari buku yang berjudul Almost Adulting yang ditulis oleh Nadira Afifa ini ya teman-teman. Jadi di dalam buku itu seperti yang sudah Kak Mutiara katakan tadi, mengajarkan kita untuk mengenali diri kita sendiri gitu ya. Gimana sih caranya? Ya itu yang pertama teman-teman bisa mengerti cara atau pola belajar teman-teman itu seperti apa. Apakah melalui audiovisual atau secara visual atau bisa juga secara kinestetik atau yang terbaru ini dengan menulis dan membaca gitu. Jadi mempermudah teman-teman dalam meraih goals mungkin atau tujuan-tujuan dari teman-teman gitu ya. Dan agar bisa mengoptimalkan ya dengan gaya belajar teman-teman tadi itu untuk mencapai tujuan gitu. Terus yang kedua, stop mengajarkan juga kita untuk stop comparing ya yourself with others gitu ya, berhenti untuk membandingkan diri teman-teman dengan yang lain karena orang lain itu punya kemampuan yang tidak semua orang punya dan juga teman-teman pun punya kemampuan yang nggak semua orang punya gitu kan. Jadi ini bisa jadi motivasi untuk kita, tapi juga bisa jadi bumerang nih kalau teman-teman terus-terusan seperti itu, malah teman-teman nanti tidak bersyukur gitu ya. Jadi caranya gimana untuk bersyukur gitu kan? Jadi kata kamu Tiara tadi, biasakan untuk menulis 10 ataupun menulis semua apapun yang bisa membuat kalian bersyukur. Contohnya, hari ini aku berhasil untuk apa ya? Menjadi moderator dalam intip kuliah misalnya seperti itu gitu kan. Itu bisa jadi salah satu cara juga ya untuk bersyukur gitu. Terus yang selanjutnya teman-teman juga harus menentukan inner circle yang baik, yang sehat seperti itu ya. Jadi ini juga menentukan pola pikir teman-teman, terus juga menentukan juga cara teman-teman mengambil keputusan seperti itu ya. Jadi harus mempunyai lingkungan yang sehat gitu. Terus yang selanjutnya itu harus menjadi seseorang yang fleksibel, menerima segala sesuatu itu dengan apa ya, dengan lapang dada karena harus terbiasa dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Yang selanjutnya harus punya sifat resilience yaitu kemampuan untuk menilai, mengatasi dan juga meningkatkan diri ya untuk selalu mengevaluasi diri agar tentunya terus menjadi orang-orang yang berkembang seperti itu. Dan harus menentukan apakah teman-teman ini akan menjadi orang-orang yang spesialis di bidang tertentu atau mau general saja. Dan yang terakhir adalah harus hati-hati dengan impostor syndrome. Jadi impostor syndrome ini adalah perasaan yang berpikiran atau perasaan ya yang tidak mampu melakukan kalau kita tuh nggak mampu kalau kita dikasih tanggung jawab kita tuh mikirnya aku sepertinya tidak mampu nih, ini terlalu berat gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ini sikap ini bisa dijadikan sebagai apa ya, pacuan untuk terus belajar tapi juga hati-hati karena kalau terus-terusan seperti ini teman-teman menjadi tidak percaya diri ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan sudah diingatkan juga dari Kak Fahmi untuk teman-teman yang punya pertanyaan silakan di drop di kolom komentar ini atau juga bisa teman-teman langsung on mic dan nantinya akan langsung dijawab sama kamu Tiara. Oke, ada yang ingin bertanya? Atau juga boleh nih menyampaikan pendapat. Aduh, oke, ini Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo Kak Anissa. Halo, oke Kak Fikri silakan. Ya, selamat malam buat pemateri. Kamu Iya, Kak. Ya, salam kenal ya Kak Fikri. ya Kak. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena kebetulan di sini agak gelap juga. Oke, Jadi ya. Lanjut Kak. saya ingin tanya Kak, kamu Tiara. Kan tadi kalau misalkan merujuk kepada buku, salah satu saran untuk bersyukur itu adalah ya dengan menuliskannya lah, gitu. Menuliskan ke dalam kertas gitu. 10 hal yang patut disyukuri di hari ini gitu. Namun Kak, kalau misalkan orang tersebut tuh bukan punya, tapi mengalami disabilitas fisik gitu. Selain daripada nulis yang bisa jadi tindakan yang bisa dilakukan,
kalau misalkan ia nggak punya tangan atau mungkin ada kekurangan lain yang nggak bisa buat dia menulis, ada saran lain nggak Kak? Rekomendasi tanggapan Kakak kayak gimana? Terima kasih. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak udah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik juga ya. Ini aku juga lagi berpikir nih teman-teman. Gimana, apa cara lainnya bagi teman-teman kita yang penyandang disabilitas ya, yang nggak bisa menulis gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa bantu jawab juga nanti. Mungkin kalau dari aku ya, saat ini kan saat ini kita kan teknologinya udah canggih gitu ya Kak. Mungkin salah satu caranya bersyukur mungkin kalau seseorang itu memiliki handphone, dia bisa merekam suaranya mungkin apa hal yang dia sukai gitu. Mungkin salah satu caranya itu ya. Atau cara lainnya, beliau bisa, kalau ini kan tertulis ya, kalau tadi kita menulis 10 hal yang kita syukuri gitu, patut kita syukuri setiap harinya. Kalau ini dengan dia bersyukur gitu, jadi dia melakukan hal-hal baik gitu, memacu dia untuk melakukan hal baik atau yang dia syukuri hari ini, dan dia lakukan secara berulang-ulang gitu. Nah, dengan dia melakukan secara berulang-ulang, tentunya dia mengingat bahwasannya ini hal yang patut aku syukuri nih gitu. Karena dia nggak berhalangan untuk menulis ya Kak. Menurut aku mungkin itu bisa menjadi salah satu cara. Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang hadir saat ini ada nggak yang punya cara lain? Gimana bagi teman-teman kita yang menyandang disabilitas? Mungkin Kanisa ada nggak Kak cara lainnya? Oke. Aku mungkin setuju juga ya sama kamu Tiara ya. Jadi karena sekarang teknologi informasi ini semakin berkembang seperti itu, jadi bisa mungkin via voice note gitu ya dicatat gitu, atau juga mungkin bisa sekedar sharing dengan teman atau orang-orang terdekat. Seperti contohnya ya bercerita seperti itu. Jadi kan setidaknya kita sambil mengingat ya. Oh ternyata aku pernah A, B, C gitu. Alhamdulillah ya gitu. Nah ini mungkin dari Kak Reisa mau menambahkan. Oh iya, boleh Kak Raisa. Ya. Oke. Kalau misalkan kita berbicara bersyukur, itu kan tidak harus dalam menulis atau membaca. Tadi kan tipikal orang belajar itu ada visual, kinestetik, auditori. Mungkin kita bisa self-talk depan kaca, terima kasih kepada diri sendiri, misalkan, terima kasih hari ini saya sudah berani presentasi di depan teman-teman intip diri. Terima kasih kamu sudah Jadi memberikan afirmasi positif kepada diri kita itu salah satunya adalah bersyukur. Jadi kita jangan sampai terpaku kepada gaya belajar yang tadi, karena gaya belajar itu kita tidak punya satu aja, tapi gaya belajar itu adalah dominan. Jadi setiap orang punya ketiga gaya belajar atau punya kelima gaya belajar yang tadi, hanya misalkan dominannya kemana. Kan tiap orang misalkan, oh untuk mata pelajaran ini saya dominannya pakai gaya belajar ini. Untuk pelajaran ini saya dominannya gaya belajar ini. Jadi kita jangan terpaku dengan gaya belajar yang, oh saya visual. Enggak seperti itu, tapi ada yang dominannya. Jadi ada kita semua di dalam diri kita, ada semua keempat atau kelima gaya belajar tersebut. Itu sih yang harus ditekankan, yang harus ditanamkan kepada diri teman-teman atau kepada lingkungan sekitarnya. Jadi jangan berpaku sama satu gaya belajar saja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Reisa ya. Semoga membantu juga Kak Fikri. Dan aku jadi ingat nih Mbak Mutiara, ada salah satu selebgram itu yang punya balita belum bisa nulis sebenarnya ya, mungkin bisa nulis ABC, cuma untuk menuliskan secara gamblang gitu ya, apa yang sudah dia lakukan, atau apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia marah hari itu tuh belum bisa dituliskan. Nah, cara komunikasi atau cara parentingnya ini bagus sekali. Jadi sebelum tidur dia di-talk dulu sama anaknya. Hari ini abis ngapain aja, seperti apa yang bikin sedih, apa yang bikin bahagia. Mungkin di situ juga bisa menjadi salah satu cara ya untuk menggantikan cara menulis gitu ya, agar tetap bisa bersyukur. Dan ini masuk juga nih dengan tanggapan dari Kak Risma nih Kak Mutiara.
yang anaknya Kak Risma ini merupakan anak yang berkebutuhan khusus, jadi menggunakan kartu gambar untuk bercerita dan menyampaikan emosinya. Jadi banyak sekali aplikasi visual yang support atau membantu ya cara untuk menyampaikan keluh kesahnya atau sebagai media lah ya untuk bersyukur. Mungkin tanggapan dari Kak Tiara gimana nih Kak? Kak Oke. Tiara, sorry. Ya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Rista dan Kak Nisa tadi udah nambahin juga. Benar teman-teman, bahwasannya kalau menyangkut gaya belajar tadi ya, tadi aku juga udah jelasin di awal juga bahwasannya kita nggak dipungkiri juga nanti kita memiliki gaya belajar ada 4 gaya belajar ya tadi. Tidak dipungkiri juga nanti kita memiliki kombinasi gaya belajar, bisa 2 gaya belajar atau 3 gaya belajar. Nah, dari sana kita bisa juga nih, yang aku tangkap dari Karista tadi, salah satunya yang bagus itu ini. Bersyukur itu bisa dari deep talk. Kita berbicara dengan diri kita sendiri gitu. Kayak yang dibilang Karista tadi bahwasannya, oh hari ini aku sudah menyelesaikan sekian hafalan Al-Quran misalnya, kalau kita di Muslim ya. Atau hari ini saya sudah menyelesaikan target di kantor saya gitu. Nah, kan tidak harus dituliskan. Namun kalau misalnya kita tidak berhalangan untuk menulis gitu, jadi kita lebih bisa melihat nih apa aja ya hal-hal yang udah aku capai beberapa minggu ini atau beberapa hari ini, apa aja hal yang patut aku syukuri. Itu sih Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Fikri. Kak Fikri gimana nih? Tes Kak, udah kejawab Kak. Oke, terima kasih. Dan oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Fahluvi Eka Putri. Jadi yang pertama, Kak Fahluvi menyampaikan terima kasih kepada Kak Mutiara, ya sangat banyak insight yang didapatkan dari pemaparan Kakak. Terus yang ingin ditanyakan adalah, apabila semua hal seperti aktivitas menulis, melukis, atau kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kita bersyukur sudah kita lakukan nih Kak, tapi hal tersebut ada di titik yang tidak memberikan dampak signifikan, seperti sebelumnya, seiring berjalannya waktu dan kita jatuh pada kehampaan nih. Dan juga untuk orang-orang support systemnya sedikit, bagaimana sih Kak cara orang tersebut bertahan dalam menghadapi tantangan kehidupan? Oke. Aku langsung jawab ya Kak. Sebelumnya makasih ya Kak Luffy atas ininya insight dan pertanyaannya juga. Nah, kalau semisalnya kita udah mencoba nih, udah melakukan aktivitas secara berulang kali gitu, tapi kita masih merasa kita juga sudah bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang kita lakukan gitu. Terus kita berada di titik kehampaan ya, dan support system kita masih nggak ada support system gitu. Nah, mungkin salah satu caranya seperti yang aku bilang tadi Kak. Nah, misalnya Kakak suka menulis atau melukis gitu. Coba cari komunitas-komunitas. Mungkin saat ini banyak ya Kak komunitas-komunitas yang sesuai dengan passionnya Kakak atau sesuai dengan hobinya Kakak gitu. Di mana nanti ketika Kakak bergabung di satu komunitas itu, jadi akan bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki hobi atau passion yang sama dengan Kakak gitu. Dan secara tidak langsung nanti akan muncul semangat-semangat dari mereka satu sama lain, Kak. Karena ketika kita bergabung dengan, masuk lagi nih ke materi yang tadi, inner circle. Ketika kita berada di circle yang positif, circle yang sehat, jadi kita akan secara tidak langsung semangat yang kita terima itu menjadi suatu motivasi juga bagi kita, Kak. Gitu. Mungkin salah satu jalannya, Kakak bisa bergabung di komunitas yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan hal-hal yang Kakak lagi tertarik gitu. Dengan bergabung Kakak di komunitas itu juga bisa menjadi salah satu cara Kakak untuk melewati gitu, berada di titik kehampaan ini gitu. Oke, Kanisa. Oke, bagaimana Kak Fahluvi, apakah menjawab?
Dan mungkin buat teman-teman semuanya ingin menanggapi juga atau punya pertanyaan gitu ya, boleh langsung saja ya di kolom komentar. Atau kalau teman-teman berkenan itu langsung di-on mic-kan saja gitu ya. Izin boleh? Boleh Kak Risa. Ya, untuk Pak Lutfi ya, ketika kita yang namanya melakukan hal-hal yang seperti tadi menulis, melukis atau apapun itu untuk membantu kita bersyukur, itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 kali. Tapi itu harus konsisten kita lakukan setiap hari pada jam yang sama, misalkan pada waktu yang sama. Nah, itu akan terasa sekali dampaknya ke diri kita. Jadi tidak hanya dilakukan hanya beberapa kali saja, tetapi harus konsisten, mungkin 1 bulan, 2 bulan, karena yang namanya habit itu dibangunnya agak susah ya. Jadi untuk istilahnya mindfulness kita itu dapat gitu ketika kita melakukannya setiap hari dengan rasa sadar. Ada kan orang yang berbicara atau oh iya terima kasih ya, tapi nggak sadar apa yang kita omongin. Nah, tapi kalau di sini kita bersyukurnya harus mindfulness dengan sadar kita ngomong seperti ini. Nah, lalu yang tadi untuk kehampaan atau bertahan menghadapi tantangan kehidupan, tadi dibahas oleh Kak Mutiara itu tentang resiliensi. Resiliensi adalah kalau dalam bahasa teknik itu adalah pegas. Jadi bagaimana cara kita kembali ke titik awal ketika kita menghadapi stres, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang mengguncang diri kita. Nah, di sini cara bertahannya yang pertama bisa teman-teman itu yang pertama relaksasi. Relaksasi misalkan dengan yoga, dengan melihat masa lalu atau mengubah persepsi kita tentang misalkan suatu kegagalan. Oh, kenapa ya misalkan saya gagal, apa ya yang salah, apa ya yang harus saya perbaiki. Itu harus kita lakukan relaksasi agar kita sadar diri apa sih yang terjadi di dalam diri kita. Karena sesuatu masalah itu yang tahu diri kita. Masalahnya seperti apa, dan untuk solusinya pun yang tahu adalah diri kita. Kita butuh orang atau butuh konselor itu hanya sebagai fasilitator kita saja. Nah, jadi di sini relaksasi. Lalu ada juga misalkan kalau kita tidak bisa melakukannya sendiri, teman-teman datangi saja misalkan psikolog atau konselor biar kita juga dibantu. Kalau kita tidak punya support system lingkungan sekitar, kita sekarang juga banyak kan orang-orang juga udah pada melek bahwa orang yang ke psikolog, orang yang ke konselor itu bukan orang-orang yang gila, tetapi orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan secara psikologis. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Risa dan semoga semakin membantu ya jawaban-jawaban dari pemateri kita Kak Mutiara dan juga tanggapan dari Kak Risa. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi atau juga ada yang ingin menyampaikan tanggapannya ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk, boleh dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada ini Kak Mutiara. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Mutiara yang sudah berkenan ya menjadi narasumber kita pada malam hari ini yang tentunya memberikan insight baru untuk teman-teman dari Intip Diri. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari peserta webinar pada malam hari ini yang tetap stay ya sampai akhir. Kita tentunya akan bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya. Jangan lupa untuk join di grup WhatsApp-nya. Kalau begitu terima kasih Kak Mutiara dan juga teman-teman semuanya. Saya